Assalamualaikum saudaraku. Kali ini cerita dunia akan menceritakan kisah polisi serakah yang akhirnya menerima azab. Tapi sebelum itu, marilah kita melantunkan sholawat kepada Rasulullah dengan cara ketik di kolom komentar, agar kelak kita mendapat syafaatnya, amin. Matahari belum sepenuhnya menampakkan dirinya saat bayangan seorang lelaki kekar melangkah memasuki lorong sempit pasar tradisional. Di antara aroma busuk ikan asin dan sayur membusuk, langkah itu memantul seperti genderang kematian. Namanya Suroyo, seorang polisi yang dulunya dipercaya menjaga keamanan pasar, tapi kini lebih mirip serigala berbaju manusia yang lapar kekuasaan dan rakus akan uang. Suroyo bukan sekadar aparat, dia adalah teror yang berjalan. Setiap pagi, pedagang-pedagang kecil sudah bersiap dengan lembaran ribuan lusuh di tangan. Mereka tahu, kalau telat menyerahkan jatah keamanan, dagangan mereka akan dibalik, gerobak akan ditendang, dan izin berjualan bisa dicabut dalam sekejap. Tak ada ampun, tak ada kompromi. Ibu-ibu renta yang menggantungkan hidup dari jualan pisang goreng, pemuda pengangkut sayur, bahkan anak-anak yang menjual plastik belanja, semuanya tunduk pada bayang-bayang Suroyo. Ia sering datang sambil mengunyah rokok, dengan tatapan penuh caci dan sepatu but yang berisik. Suatu hari, seorang bapak penjual telur menolak membayar, karena uangnya hanya cukup untuk makan anaknya malam itu. Suroyo tidak berbicara. Ia hanya mendekat, lalu menampar pria tua itu hingga jatuh ke tumpukan peti telur. Cangkang pecah, darah mengalir dari pelipis, dan air mata para pedagang menyaksikan tanpa mampu melawan. Mereka tahu, melawan Suroyo artinya mengundang neraka turun ke bumi. Di balik rumahnya yang besar dan pagar tinggi, kehidupan Suroyo jauh dari damai. Ia menikahi seorang wanita sombong, yang selalu berbicara lebih lantang daripada hatinya. Sang istri tak pernah puas. Ia mengeluh jika kulkas tidak berisi buah impor, jika gelang emas tidak bertambah berat, atau jika arisan sosialitanya tidak dilayani dengan hormat. Anak-anak mereka tumbuh dalam bayang-bayang keangkuhan, terbiasa menyuruh tetangga dan memandang rendah siapapun yang tidak memakai mobil mewah. Tetangganya, yang hidup bersahaja, sering menjadi sasaran olok-olok keluarga itu. Ketika ada anak kecil tetangga bermain terlalu dekat pagar mereka, sang istri akan berteriak dan mengusirnya seolah anak itu membawa wabah. Tak ada rasa hormat, tak ada kasih. Yang ada hanyalah rasa berhak dan kekuasaan. Namun, kehidupan gelap Suroyo tidak berhenti di rumah. Di balik seragamnya, ia menyimpan rahasia busuk. Seorang mahasiswi muda yang manja dan licik. Ia menanggung biaya hidup, sewa apartemen, dan bahkan membelikan ponsel terbaru hanya demi ciuman palsu dan rayuan singkat. Gadis itu tahu betul bagaimana mempermainkan hati lelaki tua yang haus validasi. Ia memutar uang Suroyo seperti mesin ATM berjalan, dan ketika moodnya buruk, ia tak segan mengancam akan membocorkan semuanya ke media sosial. Sampai suatu malam, ketika kota mulai sunyi dan angin dingin menyusup dari celah jendela, mahasiswi itu mengirim pesan yang membuat Suroyo menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Dia hamil. Dalam sekejap, dunia Suroyo berguncang. Istrinya bisa mencium bau kebohongan dari jarak bermil. Karirnya bisa hancur, dan yang lebih menakutkan, uangnya tidak cukup untuk membayar semuanya. Dari hari itu, tidur Suroyo tak pernah nyenyak. Ia mulai bermimpi aneh, pasar yang sunyi berubah menjadi hutan, dan para pedagang menjadi bayangan-bayangan menyerupai serigala. Suaranya menggema dalam bisikan, darahmu akan dibayar dengan darah. Kadang, ia terbangun dan merasa kakinya tak bisa digerakkan, seolah tubuhnya dipaku oleh sesuatu tak kasat mata. Semakin hari, wajahnya tampak layu. Mata yang dulu menyala dengan kuasa kini redup dihantui ketakutan. Tapi ia tetap tak berhenti. Di pasar, ia masih mengamuk. Ia pernah membalikan lapak seorang wanita hamil yang tak sanggup membayar jatah. Ia menyaksikan dagangan terinjak, wajah wanita itu penuh tangis, dan orang-orang hanya menunduk, menyimpan amarah dalam diam. Puncaknya terjadi saat ia memukul seorang pemuda pengantar barang
hingga tak sadarkan diri. Anak itu meninggal di rumah sakit beberapa hari kemudian. Tapi tidak ada tuntutan. Tidak ada keadilan. Karena semua saksi membisu dalam ketakutan. Namun malam itu juga, langit seperti membuka gerbang neraka. Hujan turun deras, kilat menyambar, dan angin menggila. Suroyo terbangun di tengah malam, berkeringat, tubuhnya menggigil. Ia melihat bayangannya di cermin, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengenali siapa yang menatap balik. Wajahnya berubah. Kulitnya mengeras, tumbuh bulu di pipi dan dagu. Matanya menyala seperti binatang buas. Giginya memanjang. Dan ketika ia berteriak, yang terdengar bukan suara manusia, melainkan lolongan serigala. Keesokan harinya, pasar dibasahi hujan yang belum reda sejak malam. Lorong-lorong becek itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Pedagang tidak lagi berbisik tentang harga cabai atau pembeli nakal. Hari itu, mereka membicarakan satu hal, wajah Suroyo yang berubah. Beberapa orang bersumpah melihat kulitnya tak lagi manusia. Seorang penjual bubur menuturkan bahwa ketika Suroyo melintas, kucing pasar yang biasa mendekat malah melarikan diri ketakutan. Bahkan anjing liar di belakang pasar menggonggong tak henti-henti ke arah langkah Suroyo. Ekor mereka terlipat di antara kaki, seolah mengendus sesuatu yang jauh dari wajah. Tapi Suroyo tetap berjalan. Tangannya masih menampar, kakinya masih menendang gerobak, dan suaranya masih menggelegar menagih jatah. Hanya saja, kini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap orang yang bertemu pandang dengannya merasakan ketakutan purba. Matanya seperti binatang berburu. Gerakannya seperti pemangsa, bukan penjaga. Hari itu, ia menyerang seorang pedagang yang dianggap kurang bayar. Bukan sekadar menampar atau membalik lapak. Suroyo mencengkeram kerah pria itu, mendorongnya ke tembok, dan mencakar wajahnya dengan kuku yang tak lagi seperti manusia. Darah mengalir. Orang-orang berteriak. Tapi tak ada yang mendekat. Beberapa jam kemudian, mayat pria itu ditemukan di belakang pasar, tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang. Tapi semua tahu, tidak ada serigala di kota ini. Tidak pernah ada. Malamnya, angin kembali mengamuk. Langit membara dalam kilat panjang. Dan Suroyo kembali ke rumahnya, tubuh penuh keringat, wajahnya separuh tertutup topi, berusaha menyembunyikan wujud yang makin tidak dapat ditutupi. Ia menghindari cermin. Ia menghindari istri dan anak-anaknya. Bahkan ia menghindari suara hatinya sendiri, yang mulai terdengar seperti lolongan. Tapi takdir tidak bisa ditunda. Tengah malam, saat suara azan subuh bahkan belum terdengar, teriakan mengguncang pasar. Suroyo, telanjang kaki, mengenakan baju sobek berlumur lumpur, berlari melolong di tengah pasar. Wajahnya telah sepenuhnya berubah. Moncong tajam, gigi mencuat dari rahang, mata membara merah darah. Ia merangkak dengan tangan dan kaki, seperti serigala yang kesakitan. Namun tubuhnya tetap besar. Kakinya masih manusia. Tapi wajah itu bukan milik siapapun dari dunia ini. Orang-orang mulai keluar. Mereka berkumpul. Mengelilingi. Tidak ada yang mendekat, tapi tidak ada yang pergi. Suroyo meraung, menggigit leher ayam di lapak, melahapnya mentah, darah mengucur di dagunya. Ia mencakar gerobak dan melompat ke atas meja pedagang yang dulu sering ia rundung. Tapi kali ini, tak ada yang takut lagi. Salah satu pedagang, dengan tenang, menyalakan lilin dan menancapkannya di tanah. Diikuti yang lain. Lingkaran cahaya terbentuk. Doa-doa lirih mulai terdengar. Tangan-tangan terangkat ke langit. Mereka memanggil nama-nama suci, memohon perlindungan. Dan tubuh Suroyo, sang serigala, mulai menggelepar. Wajahnya mencair, berubah bentuk, seperti kulit yang meleleh. Ia mencoba berteriak, tapi hanya lolongan pilu yang terdengar. Tubuhnya menggeliat, mencakar, menggigit dirinya sendiri, seolah ingin mencopot kulit itu,
Tapi azab tidak bisa ditawar. Saat matahari terbit, pasar sunyi. Di tengah lingkaran pedagang yang tak bergeming, seekor bangkai serigala tergeletak. Di lehernya tergantung plat nama polisi yang bengkok dan berkarat, Suroyo. Tak ada yang menangis. Tak ada yang mengubur. Hanya para pemulung yang datang sore harinya, mendapati bangkai itu telah dilahap lalat, dan menyadari bahwa kutukan memang nyata. Sejak hari itu, pasar menjadi damai. Tapi di malam-malam tertentu, saat bulan pucat dan angin kering menyusup lorong, beberapa pedagang bersumpah masih mendengar lolongan-lolongan dari roh yang tak diterima langit dan ditolak oleh bumi. Karena azab bagi manusia rakus adalah menjadi binatang yang bahkan serigala pun malu mengakui sebagai saudara.